Nah ini teman-teman sekilas sekolahnya. Gede banget, ada lapangannya juga di sebelah sana. Oke. Hai, Assalamualaikum. Hari ini mau sedikit saja sharing tentang bagaimana pendaftaran ke sekolah untuk anak-anak yang baru tiba di UK, khususnya di secondary school, dan itu adalah pengalaman dari anak saya sendiri. Yang pertama, teman-teman harus tahu di sini sekolah itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori outstanding atau kategori sekolah yang paling top. Nah, yang kedua itu adalah kategori good atau sekolahnya oke, gitu bagus. Dan yang ketiga itu adalah need improvement atau masih butuh perbaikan atau masih di-upgrade gitu mungkin sekolahnya ya. Hal utama yang harus dilakukan adalah untuk kita yang baru nyampe ke UK, kita harus punya alamat rumah atau alamat sewa yang permanen. Nah, kenapa kita perlukan alamat sewa permanen? Karena alamat rumah ini digunakan oleh City Council nantinya untuk menentukan si anak ini akan sekolah di zona sekolah yang mana, tergantung dari jarak rumah. Jadi mereka itu sistemnya pemerintah di sini menempatkan si anak sekolah sesuai dengan zona-zona tempat tinggalnya. Jadi nggak terlalu jauh dari sekolah. Diutamakan seperti itu ya. Nah, untuk pengalaman anak saya sendiri itu anak saya umurnya 11 tahun. Kalau di Indonesia itu masih di kelas 6 SD. Namun saat tiba di sini di umur 11 tahun itu dia itu sudah harus masuk ke grade atau level 7, kelas 7, kelas 7. Jadi untuk level kelas 7 itu di sini setara dengan kelas 1 SMP. Nah, jadi hal yang utama kita cari adalah nama sekolah di sekitar rumah yang kira-kira bisa kita usulkan kepada City Council untuk memasukkan anak kita ke sekolah tersebut. Awalnya kita mencari beberapa alternatif sekolah yang bagus di sekitaran rumah. Tentunya yang kami cari adalah sekolah-sekolah yang levelnya outstanding. Pengennya sih begitu ya, tapi ternyata setelah pencarian yang cukup lama dan anak kami itu sempat nggak sekolah sekitar 1,5 bulan karena susahnya mencari rumah awalnya dan ketersediaan kursi kosong di kelas 1 SMP di sini. Jadi awalnya kami email kepada City Council atau pemerintah kota 3 sekolah yang kami tuju. Terus dibalas tuh dari City Council menyatakan bahwa 3 sekolah yang kami tuju itu penuh semua. Malah ada 1 sekolah, gak perlu saya sebutkan, 1 sekolah yang outstanding dan keren banget di sini, langsung email ke kita gitu. Dia balas bahwasannya sekolahnya penuh dan anak kami boleh diajukan untuk waiting list hingga dia ke kelas 3 SMA. Jadi setiap tahun dia bakal jadi waiting list sampai ada bangku kosong, sampai jatahnya di kelas 3 SMA dia bakal masih diterima di sekolah itu kalau memang masih ada bangku kosong di sekolah itu hingga nanti beberapa tahun ke depan gitu. Nah, kami setelah ditolak di 3 sekolah karena full itu, kami mengajukan ke 3 sekolah lagi. Jadi City Council membalas email kami dan mereka menganjurkan untuk kami mengajukan 3 sekolah lagi. Jadi kita searching lagi 3 sekolah sekitar sini. Udah deh, kita pikir nggak mesti yang outstanding, yang good atau need improvement juga boleh, asal anak kita segera sekolah ya. Kasihan kalau nggak sekolah kelamaan. Terus setelah itu kita usulkan nih 3 sekolah yang notabene gak terlalu deket juga sih jadinya dari rumah. Jatuh-jatuhnya itu ada yang sekitar 30 menit dari rumah dan ada yang sekitar malah 40 menit dari rumah by bus. Jadi itu jauh ya. Dan untuk teman-teman tahu, kalau di Liverpool sendiri itu jalannya, topografinya tanjakan turunan. Jadi kalau kita pun bekelin anak kita naik sepeda gitu ke sekolah itu bakalan capek, dan karena tanjakan turunan gitu. Dan untuk posisi sekarang suhunya winter, jadi di saat winter ini
posisinya masih sangat dingin banget. Liverpool itu cuacanya dingin banget, walaupun nggak selamanya bersalju, nggak salju sih, tapi anginnya itu windy banget gitu. Nah, jadi prefer kalau kita memang mencari sekolah itu deket rumah gitu loh, atau nanti kalaupun nggak terlalu deket, dia bisa menjangkau dengan bus di sekitar rumah gitu. Next, setelah kami mengajukan kembali 3 sekolah yang tadi agak jauh itu, nah dibahas lagi tuh sama pemerintah kota, City Council, bahwasannya ini gak ada bangku kosong gitu. Nah, kita coba tuh konsultasi gitu ke ustadz madrasahnya anak kita gitu kan. Karena kan dia setiap hari Minggu gitu ada madrasah gitu kan di masjid. Kita konsultasi ke ustadz gitu. Nah, ustadz-ustadznya kan ustadz Arab gitu. Nah, mereka memang sudah lama tinggal di sini. Ustadz-ustadznya bilang, "Oh, itu ada sekolah di sini gitu yang khusus cewek, ada juga yang sekolah yang khusus sekolah Kristen Katolik ataupun sekolah dari agama Yahudi gitu." Terus karena kita Muslim ya, si Ustadz menyarankan ada 2 atau 3 sekolah yang memang rekom buat kita beragama Muslim gitu. Apalagi anak kita perempuan dan pakai kerudung gitu. Nah, setelah itu ustadznya menyarankan, oh ada 1 sekolah yang ini gitu. Oh tapi itu susah banget gitu, susah banget, anak saya aja susah gitu masuknya. Mending masuk ke sekolah anak saya gitu yang sekitar 45 menit atau ya 50 menit dari sini by bus. Dan itu mungkin bakal capek banget kalau anak kita ke sana gitu pergi pagi sampai sore, karena jam sekolah di sini itu dari jam 8:30 itu udah tutup pagar sampai jam 2:30 sore. Nah, aduh bakalan capek kan gitu. Nah, kita udah pasrah deh, kita tanya-tanya ke temen gitu. Ada beberapa sekolah begini. Terus saran-saran dari temen juga, aduh kalau memang susah gitu mencari sekolah yang outstanding dan good di sini, apalagi anak kita kan kita Muslim gitu. Jadi banyak sekolah Kristen ataupun Katolik ataupun agama lain, tapi ada beberapa yang memang tidak disarankan oleh ustadz tersebut gitu. Nah, ada 1 sekolah atau 2 sekolah yang bagus khusus perempuan, church, sekolah Kristen, tapi kita harus minta dulu surat dari masjid untuk menyatakan bahwa si anak itu agamanya Muslim, dan itu diperbolehkan. Dan banyak sekali sekolah Kristen yang ada di sini yang memperbolehkan. Jadi masya Allah memang keragaman dan toleransi beragama di sini luar biasa bagus gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, tiba-tiba itu sekitar seminggu yang lalu gitu kan, atau 4-5 hari yang lalu, ada yang nelpon menyatakan bahwa coba besok bapak, ibu dan anaknya datang ke sekolah kami ya, kita mengadakan pertemuan gitu. Nah, kami kaget loh, yang nelpon itu sekolah yang outstanding dan itu yang paling favorit di wilayah ini gitu, sekolah khusus perempuan dan paling favorit, karena kita tahu ini sekolahnya besar banget. Dan kata teman-teman itu, wah Kak, itu lapangan bolanya itu gede banget Kak, dan sekolahnya itu besar banget gitu, segede apa ya, alun-alun kali ya, sekolahnya itu gede banget dan lapangan sekolahnya itu gede banget. Jadi fasilitas sekolahnya itu sangat amat keren gitu, top. Kita nggak nyangka gitu diundang gitu kan. Terus ya nanti kita lanjut lagi ya. Kita jemput anak dulu. Nah teman-teman, ini sambil jadwal menjemput anak ya, kita sambil ngobrol-ngobrol sambil menjemput anak, karena ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, jadi kita cerita-cerita. Nah, untuk syarat sekolah sendiri, nah itu syaratnya cuma visa si anak, akte kelahiran yang sudah ditranslate, dan BRP. Jadi BRP itu kayak KTP. Nah, setelah itu kita dipanggil tuh sama wakil kepala sekolah. Ternyata yang nelpon itu adalah wakil kepala sekolahnya. Nah, wakil kepala sekolahnya itu langsung mengundang kita gitu, ngobrol di ruangannya. Nah, teman-teman, inilah sekolahnya. Sudah jam pulang sekolah.
Ya, jadi sedikit bercerita lagi tentang sekolah anak tadi. Setelah kita mendapatkan undangan dari gurunya, dari kepala sekolahnya untuk berkunjung ke sekolah, kita kira itu adalah seperti rapat ya. Ternyata bukan rapat, tapi gurunya mengatakan bahwa itu adalah undangan atau anak kami menjadi murid yang permanen di sekolah itu gitu. What a surprise gitu. Kita alhamdulillah dimudahkan untuk masuk ke sekolah ini gitu. Jadi kami senang banget gitu. Ini sambil nunggu anak sekolah ya. Nah, kita surprise banget gitu. Ternyata sekolahnya se-welcome itu dan guru-gurunya se-welcome itu. Jadi hari itu kita langsung dikasih form dan kita harus melengkapi form itu. Sambil ngeliat ya anaknya udah pulang. Bu, pakai bahasa Inggris ya. Bu, apalagi yang harus kita lengkapin gitu. Terus ibunya bilang, oh nggak perlu, kita udah dapet semua dari City Council. City Council bilang bahwasannya anak kita sudah fix diterima di sekolah ini. Wah, kita bangga banget karena ini sekolah yang besar dan untuk masuk di sekolah-sekolah outstanding dan keren seperti ini tuh daftarnya tuh harus 1 tahun sebelum gitu, minimal 1 tahun sebelum. Ustadz di tempat madrasah itu juga bilang gitu susah banget dan anak mereka juga bahkan susah banget untuk masuk ke sini gitu. Nah, kata Miss-nya City Council sudah memutuskan untuk si anak sekolah di sini gitu. Wah, kita seneng banget kan, kok bisa gitu, alhamdulillah banget. Si Miss ini seneng banget Jinan bisa ikut sekolah di sini dan waktu ditanya tuh sama Miss-nya ada pertanyaan lagi di akhir-akhir gitu kan, di akhir rapat. Terus anak kita angkat tangan gitu, Miss ada nggak ya student dari sini? Dia pakai bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris sih. Ada nggak student di sini yang orang Indonesia atau Malaysia gitu? Terus kata Miss-nya, panas. Kata Miss-nya, wah, kamu baru hari pertama di sini, kamu baru, tapi pertanyaannya berat ya untuk saya gitu. Kata Miss-nya sambil ketawa. Miss-nya langsung buka laptop, di depannya kan ada laptop tuh. Jadi kata Miss-nya, wah ini pertanyaan yang sulit untuk saya, tapi ini akan saya jadikan PR untuk kamu karena saya nggak punya data itu gitu. Ada nggak ya anak Indonesia ataupun anak Malaysia yang sedang sekolah di sini, karena ternyata jumlah murid dari sekolah ini sekitar 1.300-an lebih atau hampir 1.400 dan kuota untuk anak non agama Kristen itu hanya 10% gitu. Jadi untuk kita-kita yang non Kristen, baik agamanya apapun, Chinese atau apapun, itu hanya kuotanya 10% gitu bisa sekolah di sini. Dan banyak banget anak-anak muslim, anak Arab itu semua pada berkerudung. Hai, balik lagi. Setelah menjemput anak dari sekolah, pengen cerita lagi ya tentang pengalaman kita untuk mencari sekolah anak dan memasukkan anak ke sekolah di sini. By the way, untuk informasi, sekolah-sekolah di sini gratis ya teman-teman. Dan saat kita masuk ke sekolah semua uang pendaftaran itu nggak ada, uang SPP itu nggak ada, terus nggak ada juga uang buku, itu sama sekali nggak ada. Palingan kita hanya membeli seragam ya. Terus seragamnya itu 2 macam. Yang pertama seragam olahraga dan seragam sekolah. Nah, seragam sekolah ini dari Senin sampai Jumat itu sama aja. Mereka pakai jas, bajunya itu pakai kemeja, setelah itu pakai sweater, dilapisi sweater, terus baru pakai jas. Nah, untuk bawahannya itu rok selutut, tapi yang muslim boleh pakai tight atau seperti stocking tapi kayak celana ya, yang warna gelap, warna hitam yang tebal juga. Jadi dia oke lah untuk suasana suhu yang dingin, dia lumayan menghangatkan. Nah, untuk sepatu sama tas itu juga wajib. Dari peraturan sekolahnya sudah diberikan buku panduan, aturan-aturan untuk sepatu warna hitam, wajib hitam, pantofel ya untuk ABG gitu untuk remaja, dan tasnya juga berwarna hitam. Polos ya, hitam polos. Nah, untuk scarf bolehnya hanya jilbab polos pasmina warna hitam atau biru dongker gelap gitu.
Nah, di sekolah juga mereka menyediakan seragam-seragam donate. Jadi buat kita yang baru nyampe dan harus segera anaknya segera masuk sekolah, mungkin agak kelabakan ya nyari baju sekolah yang baru, nanti mereka bakal ngasihin tuh. Tapi ada temen yang di bagian lain dari Inggris ini cerita bahwasannya di sekolah SMP anaknya itu bajunya dikasih seragam gratis. Nah, mungkin itu tergantung kebijakan sekolahnya saja. Nah, untuk kita kemarin kita dapat sih dari sekolahnya satu set seragam dengan jas, semuanya rok, dan satu seragam PE atau olahraga. Termasuk tas untuk olahraganya juga dikasih. Oke, kita sambung lagi ya. Ya, jadi kita juga tetap memberikan satu set seragam untuk cadangan ya, karena baju seragam itu bakal digunakan dari Senin sampai dengan Jumat, itu aja gitu. Berikutnya pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Tentunya ada sains, bahasa Inggris juga ada pelajaran bahasa Spanyol, lucu deh. Terus ada desain teknologi, itu nanti ada di ruang komputer. Nah, jadi desain teknologi itu seperti mereka itu belajar memasak bareng, belajar menjahit, belajar memotong kayu, belajar desain di komputer, belajar ya banyak lagi. Kita lihat di website sekolahnya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran pelajaran apa sih nanti anak-anak kelas 1 SMP yang bakal dipelajari di sekolahnya. Nah, ini ya teman-teman, salah satu timetable atau daftar mata pelajaran yang akan anak kami jalani sehari-hari ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada sejarah, ada bahasa Spanyol, terus ada science, ada bahasa Inggris juga, matematika, geografi, terus ada seni atau art, nanti mereka bisa dancing dan sebagainya. Terus juga ada olahraga, musik, komputer, dan sebagainya. Mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa bilang nama sekolahnya apa karena itu privacy. Dan selanjutnya, kesan di hari pertama anak kami itu luar biasa sekali. Guru-gurunya dan lingkungannya sangat amat welcome. Teman-temannya juga sangat amat welcome. Predikat sekolah ini sangat baik. Di sekolah ini mereka mengutamakan community ramah. Jadi setiap anak-anak yang di situ wajib untuk berteman dengan anak baru, dan itu memang diterapkan sekali di teman-temannya gitu. Jadi begitu di hari pertama mereka udah tahu langsung nama anak kami. Mungkin gurunya sudah memberikan informasi bahwasannya ada murid baru seperti itu, dan teman-temannya sangat heboh gitu, punya teman dari Asia Indonesia yang memang mungkin belum pernah ada gitu. Dan tahu nggak, jadi di hari pertama itu dia kan masih belajar ya bahasa Inggris, jadi lingkungan sekolah itu sangat berpengaruh. Jadi teman-teman di sini tuh saling toleransinya sangat kuat. Jadi mereka tuh saling kalau memang belum pinter bahasa Inggris banget ya, mereka bakal beradaptasi sendiri gitu dengan bahasa anak-anak ya, kayak gitu. Jadi hari pertama luar biasa. Pulang-pulang sekolah itu sempat cerita gitu, bahwasannya seru gitu di sekolah dengan lingkungan yang baru gitu, dengan pelajaran yang baru, dengan guru-guru yang baru, vibes yang baru, dan ada gitu yang unik, gurunya ada memberikan voucher gitu. Jadi saking gurunya pengen anak saya itu mengerti, dia memberikan satu voucher dan dia nempelin post-it gitu di atas post-it. Di atasnya dikasih post-it, ditulis gitu di post-itnya, voucher buku gratis pakai bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Inggris tapi pakai bahasa Indonesia. Jadi dia berusaha untuk memakai bahasa Indonesia gitu ke anak kami gitu. Dan kepala sekolahnya waktu pertemuan di hari pertama juga sempat menyampaikan, nanti kami akan berusaha juga belajar beberapa kosakata bahasa Indonesia agar anak kami itu agar yang baru masuk itu gak kesusahan gitu, gak susah adaptasi dengan kami gitu, kata ibu kepala sekolahnya. Kami seneng banget karena kepala sekolahnya sangat welcome dengan kami, dan di hari rapat itu
beliau langsung mengatakan bahwa anak kami langsung fix diterima sebagai murid permanen di sekolah itu. Luar biasa, dan itu kami sangat bersyukur sekali karena sekolah ini susah banget. Untuk masuk sekolah ini sangat susah banget, bahkan bisa jadi 2 tahun sebelumnya tuh si anak-anak tuh harus bimbel dulu untuk masuk ke sekolah-sekolah outstanding di sini atau sekolah-sekolah unggul di sini. Di hari keduanya juga anak kami juga happy sekali dengan membawa satu lembar. Oh ya, nanti saya mau tunjukin ya. Ada beberapa kosakata yang dibuat dalam satu kertas. Nanti saya tunjukin. Nah, ini teman-teman yang saya ceritakan tadi. Jadi lucu banget gitu, teman-temannya tuh menulis seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ya, Indonesian Word of English. Jadi seru banget gitu, teman-temannya itu toleransi banget dan menyadari bahwa anak kami kan masih belajar bahasa Inggris dan mereka menulis seperti ini. Jadi nama kamu siapa, sampai mereka menulis seperti ini. Ya, nama kamu siapa. Jadi menurut anak kami ini diberikan oleh temennya. Kita nggak tahu apakah ini dari guru atau temennya yang bikin, tapi dibagi-bagi gitu di kelasnya. Jadi gitu. Jadi malah mereka itu bicaranya bahasa Indonesia seperti apa kabar. Jadi anak kami sampai kaget gitu. Jadi kita merasa, oh, anak kita jadi duta bahasa Indonesia bahkan di sekolah itu, karena memang kayaknya nggak ada murid dari Indonesia gitu, dari 1.300 lebih murid di sekolah itu gitu. Ya, we are so proud to Indonesia, ya seperti ini. Ya, untuk di hari seterusnya juga seperti itu gitu. Mereka sangat welcome kedatangan murid baru. Jadi yang kita pikir, aduh gimana ya anak kami pakai kerudung, nanti dibully nggak ya? Ya kita khawatir ya sebagai orang tua dia bisa beradaptasi nggak gitu. Tapi alhamdulillah so far so good, semuanya berjalan dengan baik dan teman-temannya sangat welcome dengan kedatangan murid baru yang memang ras kita Asia dari Indonesia memang mungkin belum pernah ada gitu temennya. Jadi mereka excited juga untuk belajar bahasa Indonesia. Dan di hari selanjutnya, hari ini tepatnya di hari ketiganya sekolah, dia mendapatkan beberapa post-it gitu dari temen-temennya gitu. Mereka sebelum masuk ke kelas kayak ada briefing pagi gitu, nulis gitu kata-kata, masukin ke dalam box gitu, terus mereka ngambil. Dan dia so random dapetin welcome to gitu, ya selamat datang untuk anak kami gitu, nama anak kami ditulis gitu di situ gitu. We are so happy karena anak-anak di sini sangat welcome ya. Dan saya pikir bullying itu memang mudah-mudahan dijauhkan ya dari sekolah-sekolah di sini, dan saya harap memang bullying di sekolah-sekolah di Indonesia juga segera musnah dari peredarannya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya informasi dan sharing-sharing saya. Oh ya, untuk teman-teman yang memang baru tiba di UK ataupun berencana untuk pindah ke UK dalam beberapa waktu, jangan khawatir. Saya yakin anak-anaknya juga bakal cepat diterima di sekolah-sekolah di sini, dan pasti juga bakal cepat beradaptasi di sekolah-sekolahnya. Kalaupun memang belum bisa bahasa Inggris sama sekali, jangan khawatir. Sekolah-sekolah juga menyediakan guru-guru untuk mengajarinya secara personal dan itu gratis. Dan kita rasakan kemarin kepada anak kami, memang guru-gurunya sangat support anak kami untuk belajar bahasa Inggris di sini. Jadi diajarkan secara personal dan gratis. Saya pikir teman-teman nggak perlu sama sekali khawatir untuk itu. Dan yang paling teman-teman garis bawahi adalah sekolah di sini sangat fun. Jadi anak-anak itu seperti tidak terbebani dengan pelajaran gitu, karena metode pendidikannya mungkin berbeda ya dengan pendidikan kurikulum kita di Indonesia. Jadi mereka seperti di sela-sela itu, misalnya sedang mengerjakan matematika, nanti kelasnya itu kayak dimatikan lampu, terus dihidupkan musik. Jadi mereka sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu mereka relax gitu. Jadi kayak ada lingkungan baru
baru yang sangat fun bagi anak-anak gitu. Dan mungkin sekian dulu informasi dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, dan jika ada pertanyaan boleh komen, nanti insya Allah semampu saya akan saya jawab, atau boleh DM ke Instagram saya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih private silahkan DM, nanti akan saya balas insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah saya dalam pengucapan tadi. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.